pagi. Hari ini Senin pukul 10 saya akan melakukan review terhadap pertandingan sisa di Liga Negara atau National League. Pertama adalah Polandia Belanda hasilnya 2-0. Kita bedah di beberapa sisi. Polandia juga melakukan beberapa perubahan dalam segi permainan. Dia datang pakai 3-4-2-1, tetap ke stylenya, berfokus pada Robin Lewandowski. Ya cukup masuk akal karena Lewandowski adalah pemain terkuat mereka, paling bagus di dia, paling berkarakter. Yang saya suka adalah di susunan backnya terjadi banyak perubahan, seperti ada perubahan di di 3 back itu. Ada Jack Bernard yang berusaha 26 tahun, ada Kiwior 20 tahun, meskipun Glick itu masih 36 tahun. Ya kalau di sisi pertahanan ada sisi perubahan sih. Yang paling ketara adalah keberanian memasang Nikola Zelenski sayap kiri. Dia bisa bermain di back. Kalau di Roma dia bisa bermain di back kiri, dia bisa menjadi sayap kiri, beberapa bisa dijadiin pemain tengah, dan opsinya sih didengar dia akan dijadikan penyerang bayangan sih sama si Mourinho. Dan permainannya cukup bagus sih. Kemarin itu dia yang mengawali serangannya si Polandia, walaupun secara kualitas dan bagaimana dia menyajikan serangan, Belanda jauh lebih unggul. Ya kita bisa tahu bahwa Belanda memang memiliki banyak pemain yang berkualitas, meskipun tidak kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi di zaman total football, tetapi memang sekarang zamannya berbeda. Zamannya yang bisa bermain lebih atraktif. Zamannya yang bisa semua pemain harus banyak bergerak. Meskipun kita tahu Belanda juga kehilangan 2 pemain, tapi itu tidak berpengaruh. Iya, seperti kehilangan Wijnaldum dan Karsdorp, dua-duanya juga dari Roma. Tapi secara manajemen permainan memang ada perubahan yang terjadi, dan itu perubahannya cukup adaptif. Setelah ke Belanda yang cukup adaptif, yang sekarang adalah permainannya makin bagus, adalah Denmark dan Kroasia. Dua-duanya adalah negara yang cukup bagus dari rekod pertandingannya. Kroasia mantan juara runner-up Piala Dunia, sedangkan Denmark adalah salah satu negara yang cukup dipuji-puji, dilulukan setelah pada saat Euro. Hasilnya sih 2-1. Ya secara dimensi pertandingan ya saling jual beli serangan sih sangat ketara, baik itu secara statistik dan saya nontonnya dari segi kayak video yang bulat-bulat itu, video skema pertandingan. Ya ini hampir menstabilkan bahwa mereka tuh adalah tim yang lolos di Piala Dunia, tim-tim yang kuat dan lolos dari Piala Dunia. Meskipun kita bilang bahwa
ini adalah kesempatan terakhir Kroasia untuk melangkah lebih mulus di Piala Dunia kalau mereka ingin juara, walaupun peluangnya juga lebih kecil dibandingkan kita berbicara Brazil ataupun Argentina yang sebenarnya mereka jauh lebih berpeluang karena memiliki pengalaman. Tetapi deh Kroasia dengan kekuatan sekarang sih akan cukup merepotkan di Piala Dunia untuk semua lawannya. Begitupun juga Denmark. Yang jadi persoalan di laga ini adalah waktu Perancis ini menang 2-0 lawan Austria. Austria ya pelatihnya ya kita tahu sendiri ya, yang kemarin itu pelatihnya kan Austria itu si Ralf Rangnick. Memang kalau dibilang apakah ada perubahan, mungkin ada sedikit sedikitnya permainannya, tetapi apakah itu cukup membantu Austria di laga ini? Tidak, karena ini laganya ini laga mental, bahwa Prancis itu ya sebuah negara kuat, ya sebagai negara bagus, tetapi di laga ini ya mereka harus menang karena di 4 laga sebelumnya dia cuma dapat 2 poin dari 2 kali seri dan 2 kali kalah. Ya di laga ini mereka menang, ya setidaknya mengamankan diri dari degradasi, karena peringkat keempat dari grup di Liga Negara itu akan terdegradasi. Dan salah satu tim yang terdegradasi adalah Inggris. Sebenarnya tuh melawan Italia sebenarnya mereka bisa menang, sangat bisa menang. Kualitas itu sebenarnya di atas lah. Dan Italia tuh banyak kehilangan pemain baik itu cedera atau enggak. Lorenzo Pellegrini aja yang playmakernya Roma itu cedera sebelum pertandingan, itu mengurangi kekuatannya. Dan beberapa pemainnya tuh juga yang cukup bagus, baik itu di La Liga Spanyol, Serie A, bahkan dari Serie B yang di bawahnya Liga Serie A tuh dipanggil. Jadi cukup banyak alternatif baru, tetapi tidak benar-benar alternatif itu yang top performa pada saat memilih pemain sekarang. Tetapi apakah itu sebenarnya bisa melawan Inggris? Ya kita bisa berdebat banyak hal, walaupun kita bilang laga 1-0 Inggris lawan Italia itu menguntungkan Italia, dan sebenarnya kayak beruntung iya, karena beruntungnya bahwa Italia masih punya kesempatan untuk menjadi juara grup asal bisa menang besar lawan Hungaria, dan itu tidak menutup kemungkinan. Sedangkan Inggris di satu sisi pemainnya lebih berkualitas, banyak nama berasal dari liga sendiri, tapi juga kita lihat baik dari liga sendiri maupun dari liga lain. Kita fokus kepada liga sendirinya. Inggris adalah liga tertinggi di cukup koefisiennya di Eropa, tetapi apa yang terjadi? Kenapa nggak bisa menang? Bahkan jadi juara grup sebelum laga ke-6 itu mereka sudah pasti terdegradasi. Ya sih, kalau aku mandangnya jeda 3 minggu itu adalah jeda yang cukup krusial. Kematian Ratu Elizabeth tidak
tidak di tidak bisa dilucutkan dalam segi pertandingan. Mereka memang mempunyai motivasi, tetapi ya seperti dikulik beberapa situ channel YouTube tentang kondisi pemain kalau liga tiba-tiba berhenti, ya kualitas pemain itu menurun. Ada penurunan kualitas, walaupun memang itu sempat terjadi kan di liga pada waktu pertama kali COVID menjalar. Ya untuk itu ya kita tidak bisa menyalahkan Inggris ya sendiri, karena ya harusnya ada beberapa alternatif yang dilakukannya sebelumnya, misalnya mencuri pemusatan latihan lebih dulu ya. Tapi ya kita tahu sih 3 minggu nggak bertanding bakal berpengaruh juga sih, meskipun. Dan saya tidak akan membahas beberapa laga lain ya, seperti Belanda akhirnya menang Belgia ya, itu juga udah cukup tahu. Jerman menang lawan Hungaria ya, permainannya cukup bagus. Terus itu juga pertandingan yang bagus, saya tidak terlalu bahas karena ya secara permainan memang waktu beberapa pertandingan di grup Italia, Hungaria, Inggris dan Jerman, memang Hungaria cukup negara yang cukup bagus secara permainan dan semangatnya tinggi ya. hanya itu tetapi bisa menghasilkan yang bagus ya, kita harus memujinya. Jadi cukup sekian dari saya. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, subscribe, dan komen untuk baik memberikan saran atau memberikan semangat ataupun kritik. Like kalau menyukai video ini, dan subscribe untuk meningkatkan jumlah pendukung atau penyuka channel ini, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.